Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada video kali ini saya akan memandu kita semua dalam membuat soal evaluasi memanfaatkan aplikasi Google Form dari Google Workspace for Education. Nah, sahabat sekalian, dalam pembuatan soal evaluasi pada video ini, sebisa mungkin saya akan menampilkan pembuatan soal evaluasi berdasarkan standar asesmen kompetensi minimum atau AKM, sehingga soal kita benar-benar memiliki bobot sehingga siswa nantinya dalam melaksanakan evaluasi benar-benar melakukan analisis terhadap soal yang telah kita berikan. Nah, sahabat sekalian, ini merupakan contoh dari kriteria pembuatan soal yang saya berikan kepada rekan-rekan pelatihan. Pada layar terlihat beberapa kriteria 1-8 kriteria yang melalui kriteria ini akan kita buat soalnya. Baik, kita mulai saja. Saya buat soal di Drive saja. Saya buat new. Saya buat Google Form. Kita lihat dulu kriterianya. Pertama, membuat identitas soal beserta petunjuk pengerjaan. Ini ada contoh soal yang pernah saya buat dan saya berikan kepada siswa. Kriteria pertama, membuat identitas soal. Ya, kita buat dulu di sini. Evaluasi animalia. Oke. Kemudian membuat nama siswa dan kelas. Buat nama lengkap. Ya. Langsung berubah short answer ya. Ini kita buat required. Lalu kita klik duplicate atau boleh add question boleh. Kita duplicate saja, kemudian kita buat kelas. Di sini saya buat drop down untuk kelas 10 IPA 1 dan kelas 10 IPA 2. Oke. Kemudian membuat pembagian atau seksi agar identitas siswa terpisah dengan soal-soal. Kita buat seksi atau bagian dengan klik tanda balok 2 di sebelah kanan, add section, maka sudah terpisah antara seksi evaluasi animalia untuk identitas dengan seksi soal-soal. Baik, ini saja petunjuknya. Kemudian membuat soal sebanyak 20 soal, 5 poin untuk setiap soal, 5 pilihan ganda multiple choice, 10 soal pilihan ganda kompleks atau jawaban ganda atau checkbox, dan 5 soal esai, short answer boleh, paragraf boleh. Soal yang diberikan mengandung teks stimulus, video, gambar. Bagi guru SMA boleh menampilkan gambar diagram, grafik, atau carta. Ini adalah tuntutan-tuntutan dari soal yang standar AKM. Kita ketahui
dalam AKM atau asesmen kompetensi minimum, asesmennya, tesnya atau soal-soalnya itu harus mengukur tingkat kemampuan literasi dan numerasi siswa. Jadi dalam melakukan atau membuat soal evaluasi, maka sepatutnya kita membuat soal dengan analisis yang higher order thinking dengan tujuannya mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa. Jadi yang saya minta adalah soal pilihan ganda, kemudian pilihan ganda kompleks atau multiple answer, kemudian soal esai. Esai boleh jawaban singkat, boleh uraian. Baik, kita coba. Nah, sebelumnya, sahabat sekalian, silahkan ke menu setting atau pengaturan di sudut kanan atas. Bentar, ini kita ganti ke bahasa Inggris dulu, ke bahasa Indonesia supaya lebih mudah dipahami. Di bagian kuis, kita jadikan lembar evaluasi ini sebagai kuis. Ini kita centang saja, kita hapus centangnya. Ini silahkan mau Bapak Ibu atau sahabat sekalian hidupkan atau dinonaktifkan. Kemudian presentasi boleh diacak, saya tidak pilih acak. Ini saya hapus. Ini Bapak Ibu sekalian, sahabat sekalian, diklik hapus ya, atau dibuang centangnya supaya setiap orang bisa mengakses soal ini, karena tidak semua siswa kita memiliki akun pembelajaran. Baik, ini boleh dibatasi satu anggapan, boleh tidak. Nah, saya milih tidak. Kemudian kita simpan. Nah, apa maksudnya kita melakukan setting kemudian menjadikan sebagai kuis? Ketika kita sudah melakukan setting sebagai kuis, maka form ini bukan lagi form survei tetapi dia sudah menjadi form evaluasi dengan tambahan fitur skor dan kunci jawaban. Baik, kita mulai membuat satu soal sesuai kriteria, yaitu soal pilihan ganda. Ini saya sudah buat. Ini hanya sebagai contoh saja, apakah dia sudah termasuk kategori baik untuk soal berbasis AKM. Ini hanya sebagai contoh saja. Baik, perhatikan gambar platypus anetinus berikut ini, saya copy paste saja karena memang saya sudah punya stoknya. Sebenarnya kita bisa impor ini Bapak Ibu, import question. Di sini import question, tapi kali ini kita tidak melakukannya karena saya ingin memberikan cara dari awal sekali. Ini kemudian kita pilih gambar karena dia harus mengandung salah satu dari tiga ini, teks, stimulus, video, dan gambar. Kemudian kita cari platypus. Oke. Ya, ini misalnya. Kita sesuaikan dulu. Hewan ini tergolong ke dalam kelas, ini kita copy paste. Caranya seperti apa? Pada titik 3 di gambar, kita klik, kemudian kita tambahkan keterangan. Dan kita pastekan. Ini kita jangan lupa kita klik required atau dibutuhkan sehingga siswa wajib menjawabnya. Nah, Bapak Ibu, jika ingin memberi tantangan kepada siswa, ini boleh diklik acak opsi urutan jawabannya, boleh kita acak. Yang pertama, amfibia. Nah, kita copy paste saja.
buang. Apa jawabannya? Jawabannya adalah mamalia. Bagaimana cara menentukannya? Bapak, Ibu, atau sahabat sekalian, klik kunci jawaban. Di sini ada poin, kita tuliskan 5. Kemudian jawabannya kita klik saja mana yang jawaban benar. Jika Bapak Ibu ingin memberikan umpan balik, jawaban benar dan jawaban salah, keterangannya Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Kemudian simpan. Bapak Ibu bisa tambahkan video atau link dari situs tertentu yang menjabarkan atau menerangkan tentang platypus atau mamalia. Ini saya batalkan dulu. Kita klik selesai. Maka soal ini telah memiliki 1 poin, 5 poin dengan kunci jawaban. Selanjutnya, kita akan membuat soal pilihan ganda kompleks. Ini kita tambah soal baru, boleh duplikat. Ini kita tambah saja, tambah soal baru. Ada nggak sini soal yang ini dia? Ini adalah soal dengan bentuk checkbox ya. Ini soal untuk multiple answer, jawaban ganda, pilihan ganda kompleks. Kita buat ini saja. Ini kita copy. Kita pastekan di sini. Kita membahas tentang poikiloterm atau cara kerja tubuh dalam menyesuaikan suhu tubuh dengan lingkungan. Jika Bapak Ibu ingin memberikan penjelasan lebih lanjut tentang poikiloterm supaya meningkatkan literasi siswa, Bapak Ibu bisa tambah di sini pencarian tentang poikiloterm. Kita bisa klik. Ini kita lihat dulu apa maksud soal ini. Oke. Ini kita bisa copy paste. Ini tidak bisa kita tambahkan kepada, kita hindari saja ya keterangan ini untuk soal kita. Kemudian kita pastekan ke sini. Ya, ini kita rapikan dulu, kita buang. Ini kita buang saja. Ini adalah stimulus bagi siswa. Jika mereka pernah mempelajarinya, maka stimulus ini sekiranya cukup bagi mereka untuk mengingat kembali materi yang telah dipelajari sehingga bisa memilih 3 hewan poikiloterm. Ini kita copy paste saja. Copy paste saja. Kita copy, Ctrl C. Kita klik, Ctrl V. Kita rapikan. Jawabannya adalah katak hijau, komodo, dan ular sanca. Ini kelompok reptil dan amfibi. Ini kita ganti Bapak Ibu, kotak centang atau checkbox. Kita pilih kunci jawabannya, ini kita ketik required atau dibutuhkan, ini kita acak. Kunci jawaban kita beri poin 5. Jawabannya katak hijau, komodo, dan ular sanca. Selesai. Ya. Kemudian kita membuat soal esai atau soal uraian. Kita beri stimulus teks sudah, gambar sudah, maka kita berikan
stimulus berupa video. Boleh Bapak Ibu cari di YouTube melalui kanal YouTube, melalui aplikasi YouTube. Boleh juga Bapak Ibu, ini kita tambah, maaf, di sini kita tambah video YouTube. Bapak Ibu boleh mencari langsung di sini, boleh dengan URL di sini. Saya lebih suka, mana yang suka sih, kalau saya lebih suka di sini. Ini saya buat tentang amfibia, ciri-ciri amfibia. Yang mana ya? Oke, ini aja kita ambil. Boleh dibuka seperti ini. Boleh klik kanan di sini, kemudian copy link address. Mana yang Bapak Ibu suka? Maka saya copy di sini, kita pastekan. Ya, pilih. Kita beri instruksi. Perhatikan video berikut ini. Ya, lalu kita tambahkan soal Bapak Ibu. Di sini soal short answer boleh, paragraf juga boleh. Permintaan kita berdasarkan video di atas, tuliskan minimal 5 ciri-ciri amfibia. Misalnya seperti itu. Bapak Ibu boleh buat soal yang dengan kualitas lebih baik daripada ini. Ini hanya contoh saja. Ini required. Nah, inilah fungsi kenapa tadi di pengaturan saya tidak acak soal. Kenapa? Karena jika ini diacak soalnya, antara video dengan permintaan ini akan teracak jauh. Bisa saja videonya di awal, sementara permintaan video ini, soal dari video ini berada di bawah. Jadi, jika kita ingin mengacak, cukup acak jawaban saja. Ini Bapak Ibu, 3 contoh soal yang sesuai dengan standar AKM untuk mengukur kemampuan literasi dan numerasi siswa. Bapak Ibu sekalian, masih ada menjodohkan, dan penjodohan pun dapat dilakukan menggunakan Google Form ini. Mungkin akan kita bahas pada video-video berikutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah tercover seluruh kriteria yang diminta dalam tugas ini sesuai dengan standar AKM. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian video ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk channel ini sehingga memberi saya energi baru untuk memberikan video-video baru, tutorial-tutorial baru yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.